sudah beri tugas kepada Kapolri dan Jaksa Agung. Tindak sita. Bahwa modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku usaha yaitu melakukan produksi beras premium dengan merek yang tidak sesuai standar mutu yang tertera pada label kemasan yang terpampang di kemasan tersebut, menggunakan mesin produksi baik modern maupun tradisional, artinya dengan teknologi yang modern maupun manual. Ini yang kita temukan. Kemudian melakukan pemeriksaan terhadap 3 produsen dengan rincian yaitu PT PIM merek Sanai, PT FS merek Setra Ramos Merah, Setra Ramos Biru, dan Setra Pulen, serta toko SY dengan merek Jelita maupun Anak Kembar. Barang bukti yang sudah kita sita yaitu beras total 201 ton dengan rincian kemasan 5 kg berbagai merek beras premium sebanyak 39.036 piece, kemasan 2,5 kg berbagai merek beras premium sebanyak 2.304 piece. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Top Ekonomi. Kita masih berusaha untuk mengusut tuntas mafia beras. Mas Rizal, namanya mafia ya, itu hanya ketangkap kalau di film. Ya walaupun kalau kita lihat di Italia namanya mafia ketangkap juga sih dan juga diberantas, tapi biasanya muncul lagi mafia barunya. Kalau kita bicara mafia beras saat inilah kita bilang, apakah memang kemungkinan itu besar yang membuat harga beras saat ini perlahan tapi pasti mahal, atau memang masalah yang mendasar tadi supply dan demand produksi kita itu memang tidak sebesar yang kita percaya atau kita dengar, sehingga kemudian harga ini memang naik karena suplainya berkurang. Bagaimana? Gini, kalau misalnya beras ada, memang dari dulu ya suplai banyak, tapi harga kok terus naik terus kan, memang begitu ya. Apalagi beras kan sangat sensitif gitu ya. Karena semua orang makan nasi. Karena semua orang makan nasi. Orang Indonesia. Gitu. Nah, cuma masalahnya memang mestinya ketika pemerintah stok banyak, kan gitu ya, dengan harga yang makin naik, dan itu kan harus segera distabilkan. Betul. Itu yang menurut kami ya, logika ekonominya begitu. Ya, apalagi Bulog kan punya mandatori lah gitu ya untuk stabilisasi harga di level petani maupun di level konsumen, kan gitu. Nah, kalau kemudian siapa gitu ya sampai ini kok harga naik terus? Apakah memang jangan-jangan ada peran di pelaku-pelaku ini gitu ya? Saya kira bisa iya bisa tidak gitu ya. Apalagi sekarang kan katakanlah dari para pengusaha gitu ya yang notabene karena begini, ketika ada distorsi market, ini pasti ada distorsi market nih, supply banyak, harga tetap tinggi, pasti ada distorsi market. Maka government kan harus mengambil keputusan, gitu ya. Nah, meskipun mungkin karena tadi struktur pasar yang berbeda itu, maka untuk menyamakan struktur pasar beras itu agak susah. Sehingga pelaku-pelaku usaha ini, ya namanya pelaku usaha gitu ya, dengan struktur market yang berbeda, yang mereka main-main sendiri gitu ya, dan mengamankan sendiri gitu. Yang pada akhirnya misalnya dengan adanya Satgas yang sangat ketat Satgas gitu ya, pangan ya, betul. Maka tentu bagi mereka yang tanda kutip misalnya yang selama ini bermain gitu ya, kemudian harga juga bermain harga, maka mungkin saja di level tadi ya, misalnya dari budidaya ke penggilingan atau penggilingan ke distributor, kemudian distributor ke, mungkin aja mereka pada akhirnya terutama yang penggilingan ya, mereka mungkin nggak berani lagi tuh. Maksudnya jadi tidak berusaha? Ya tidak lagi menggiling atau memproduksi beras lagi kan? Karena khawatir. Di situ mafianya hilang, jadi lebih bagus dong untuk seharusnya. Suplai seharusnya kan gitu logikanya. Tapi ini kok enggak gitu. Nah artinya memang yang paling efektif dan cepat adalah government dengan mengeluarkan beras bulog gitu. Pak Tarto, ini beras bulognya memang cukup untuk katakanlah
melawan orang yang berusaha mengangkat harga beras, mafia atau siapapun, atau bagaimana? Kan sebenarnya sangat cukup. Sangat cukup. Dengan 4,1 di bulan-bulan terakhir ya sebelum disalurkan kemarin, itu ada sekitar 4,1, itu sangat cukup. Dan bahkan kalau betul-betul tadi itu seperti yang disampaikan oleh Pak Bayu tadi, bagaimana itu segera disalurkan. Jadi penyalurannya ini kan harus tepat waktu, tepat sasaran, tepat cara dan sebagainya kan. Yeah. Kalau itu semua dilakukan, tentunya jangan sampai ini kan ada pergerakan harga. Yeah. Biasanya kan kalau terjadi pergerakan harga, SOP-nya ya selama dari dulu ya. Selama Republik ada. Ya, Republik itu selalu dilihat ini berapa kenaikannya berapa, kemudian berapa lama, kemudian dilihat apakah masalah distribusi atau masalah yang lain. Begitu memang tetap di situ terjadi kenaikan, yang paling mudah ya digelontor istilahnya. Kalau ada stoknya. Kalau ada stok. Nah sekarang stoknya ada. 4,1 itu stok yang sangat cukup. Sangat dari cukup. Lebih dari cukup untuk sampai dengan awal tahun depan ya. Karena saya takutkan 4,1 ini nanti mengeluarkannya kalau tidak segera dikeluarkan juga malah nanti menjadi beban. Maksudnya rusak? Bisa rusak karena kalau lama kan namanya beras kan akan bisa rusak. Berkutu, bisa rusak segala macam. Jadi intinya sebenarnya pemerintah sudah melakukan segera akan mengeluarkan bantuan pangan dan juga operasi pasar SPHP. Saya kira itu sudah tepat. Meskipun saya katakan ya agak sedikit terlambat lah. Tapi gitu better late than never lah gitu ya. Tapi ternyata nampaknya evaluasinya ini belum terlalu cepat gitu. Kan harusnya kan kalau sudah begini kan segera. Namanya pemadam kebakarannya kan harus gerakan yang cepat. Itu saya mendengar dari statement-statement yang ada kan dari pemerintah kan nampaknya ini harusnya lebih dipercepat. Supaya jangan ada katakanlah tadi itu ya saya sendiri masih tanda tanya apa itu mafia beras. Tapi Pak Sutarto bukan mafia ya? Saya nanya langsung saja deh Pak. Dan anggota kami itu justru sekarang itu bagaimana mensiasati kegiatan-kegiatan yang akhirnya karena kegiatannya pemerintah sendiri. Ini kan sekarang kan itu yang terjadi di lapangan. 2 perusahaan yang datang Pak diperiksa oleh polisi itu anggota Perpadi atau bukan? Saya melihat bahwa ada yang anggota tetapi juga bukan anggota. Belum anggota. Nah, yang anggota ini tentunya juga kami selalu memberikan pendampingan bagi yang memang memerlukan. Yang 4 lagi Pak, kan tadi katanya 6 tuh, yang datang hanya 2. Ya sebenarnya saya lihat tidak semua ya. Bahkan kalau di lapangan itu juga sudah ada yang dipanggilin dan itu yang selalu kita berikan pendampingan. Jangan sampai mereka merasa kalau dipanggil ke pihak aparat ini kan pasti sudah takut duluan kan gitu kan. Ini yang. Tapi kalau bersihkan nggak usah risih Pak. Iya. Jangan takut. Tapi kan namanya pemeriksaan itu kan menegangkan. Mohon maaf, kadang-kadang kan ada aja gitu loh. Menegangkan. Ada saja gitu. Pak Bayu, kalau kemudian ternyata beras Bulog ini yang harusnya logikanya tadi Pak Tarto, Mas Rizal mengatakan harusnya sudah mulai digelontorkan, ternyata belum. Ini kita sudah mau masuk bulan 8 dan panen kan sudah habis begitu. Harga kalau terus naik, kemungkinannya seperti apa ini Pak Bayu? Apakah pemerintah misalnya perlu segera mengimpor beras lagi walaupun sampai saat kita bicara ini belum ada keputusan itu, atau seperti apa Pak Bayu? Yang pertama begini, mari kita lihat secara menyeluruh ya. Alhamdulillahnya musim kering ini musim kering yang basah. Jadi artinya
para petani di beberapa tempat, mungkin tidak semua, itu ada yang sudah bisa mulai menanam. Atau dengan bahasa lain, kami yang di pertanian mengatakan bahwa produksi musim kering ini mungkin akan sedikit lebih tinggi dibandingkan musim kering sebelumnya. Ini mudah-mudahan akan bisa membantu menenangkan pasar yang menunjukkan bahwa pasokan itu akan cukup besar. Apabila nanti kemudian stok bulog ini betul-betul bisa dimanfaatkan, dan saya setuju dengan Pak Tarto tadi bahwa kalau ditahan terlalu lama ini juga nanti resikonya berasnya akan rusak. Jadi lebih baik dikeluarkan untuk bisa dimanfaatkan, dan kalau itu terjadi maka menurut saya kenaikan harga ini bisa dikendalikan. Dan lagi-lagi bulog itu dari dulu memang hanya sekitar 8-10%, mungkin saat ini agak sedikit lebih tinggi, sekitar 12% dari total market. Tapi bulog adalah, seperti saya katakan tadi, pemain terbesar. Dan begitu bulog sudah mulai beraksi di pasar, itu yang lain pasti sudah mulai khawatir, kan namanya pedagang atau mafia atau apapun, mereka kan nyari untung. Jadi kalau salah satu untungnya adalah, kalau harga nanti kemudian jadi turun, mereka ngapain dia nahan berasnya? Kan nahan beras itu juga ada biayanya. Jadi dia harus segera juga akan keluar. Sehingga kalau dampak efek psikologisnya di pasar, kalau bulog melakukan kegiatan plus tadi bahwa perkiraan produksi mungkin akan musim kering ini akan baik, maka para pedagang juga kemudian akan melepas juga gitu ya produksinya. Itu saya kira catatan yang pertama. Catatan yang kedua adalah yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa kalau memang benar kerugiannya sampai 100 triliun, padahal pasar beras di Indonesia itu kurang lebih sekitar 350 sampai 380 triliun setahun, kurang lebih gitu ya. Jadi kalau 100 itu berarti hampir 25 atau lebih dari 25%. Dan kalau 25% itu kemudian betul-betul ditegakkan tadi pendekatannya periksa dan sita, maka ya kita sekali lagi karena saya pernah di pemerintah harus mengantisipasi kalau memang benar itu terjadi dan pelanggarannya memang sebesar itu, artinya 20% dari market hilang atau tidak masuk ke pasar atau tidak terdistribusikan kan. Waduh, itu besar sekali dan itu bisa dampaknya pada harga luar biasa tuh kalau sampai sebesar itu. Saya sangat percaya bahwa tentunya mungkin tidak sampai sebesar itu, dan kayaknya kalau dilihat dari termasuk yang di tayangan Metro TV sekarang, yang banyak tuh kan pemalsuan ya atau mengakukan yang dari beda mutu ya. Ya, dari kemasan. Ya, yang di kemasan dinyatakan sesuatu, dia ternyata tidak seperti itu. Dan itu dugaan saya mungkin tidak banyak atau tidak sebanyak itu. Tapi sekali lagi kita tidak masuk ke situ, itu adalah ranahnya aparat untuk membuktikan. Kalau kita lihat dari sisi marketnya, yang paling penting bagaimana harga ini terkendali. Dan jangan lupa sebentar lagi kita akan masuk ke Nataru, sebentar lagi juga setelah itu Ramadan dan Lebaran juga tidak lama, karena dari kalau nggak salah Ramadan dan Lebarannya maju, dan ini semua harus diantisipasi oleh pemerintah. Jadi sekali lagi kalau saya sih operasi bulog itu akan bisa memberikan indikasi yang kuat kepada pasar bahwa harga akan bisa terkendali. Baik. Kita akan cari tahu seperti apa yang nanti harus segera dilakukan pemerintah, tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami. Top Ekonomi kembali selepas jeda berikut ini.